karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya, saat ini terima kemenangannya Dia. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yes Lord, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima. Dengan iman sekali lagi, ku terima, ku terima. Lebih lagi, ku terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sembah Dia, sebab Dia Allah yang dahsyat. Ya sakaya la la ya la 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 ya la ya se, ya la 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 ya la 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 ya se, ya sakaya la 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 ya la ya se, oh ya sakaya la 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 ya se. The fire.
Engkau dahsyat Tuhan. Tiada yang pernah besar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tepuk kanan kirimu katakan, dengan bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Denganmu Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Semuanya tepuk tangan ke atas kepala yuk. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Dengan imanmu katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Dengan imanmu lebih dahsyat lagi, serukan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan. Dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selalu. Are you ready? Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Dengan iman Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. GKJ, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Suka
Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi Bapak Ibu? Bangkit berdiri semuanya. Kita mau tinggikan Yesus di tempat ini sebab hanya nama Yesus yang layak ditinggikan dan disembah. Yesus Tuhan, Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama Rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan semakin serupa dengan gambaran bersamamu Tuhan. Pasti menang. Are you ready? Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Musik. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Dengan iman sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Raja keagungan. Sekali lagi Raja keagungan. Haleluya. Tinggikan Tuhan di tempat ini sebab hanya Yesus yang layak ditinggikan dan dipuji. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Sebab kami hidup Tuhan bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Sebab Engkaulah sandaran hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan kekuatanku Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, khotbah itu ada berbagai macam tipe, ya. Dan saya akui tipe saya ini adalah tipe pengajaran. Saya yakin itu karena Tuhan memberikan saya karunia sebagai pengajar. Itulah sebabnya saya tidak pernah melamar, tetapi saya diminta untuk menjadi dosen di STTI Bali, ya. Ada sih beberapa khotbah yang tidak terlalu berat supaya saudara tidak jenuh. Tetapi untuk seri pagi mulai hari ini saya mau kita belajar lebih dalam soal firman Tuhan. Itulah sebabnya terlebih dahulu silakan saudara mengambil Alkitab saudara. Yang tidak membawa Alkitab boleh menyalakan handphonenya, tetapi di silent, dimasukkan di program Alkitab yang ada di handphone saudara. Tapi kalau handphone saudara tidak ada program Alkitab, nggak usah dinyalain, ya, nggak usah ngapain. Puji nama Tuhan, ya, oke. Colek kiri kanan, kasih tahu kita akan belajar lebih dalam hari ini, kasih tahu, ya. Lagi sekali yang penting kasih tahu, jangan ketiduran. Ya, kalau saudara dengar soal lahir baru, tentu saudara akan menjawab baptisan air. Betul saudara? Halo, betul? Apa itu lahir baru? Baptisan air. Nah, ternyata itu cuma kulitnya saja. Lahir baru, baptisan air itu cuma kulitnya. Saya merasa bersalah kalau misalnya sekian puluh tahun menjadi hamba Tuhan tidak menjelaskan dengan detail kepada saudara. Ini saatnya saudara naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Tapi sebelumnya kita baca ayat permulaan dari, tidak usah dibuka Alkitabnya kan ini sudah ada. Nanti banyak ayat, ada 9 ayat yang tidak ada di depan situ, ya. Injil Yohanes 3 ayat 3-6.
Pria ayat ganjil dengan saya. Pria 2, 3. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Sana ada prianya ya, lebih keras, 2, 3. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Ya. Lahir baru ini penting sekali karena di dalam ayat yang ketiga dikatakan kalau saudara tidak dilahirkan tidak dilahirkan kembali, akhirnya lahir baru, lahir lagi, tidak dapat melihat kerajaan surga. Jadi ini hal yang sangat penting ya. Dari bahasa Yunani Paligenesia, kenapa saya keluarkan? Karena punya arti yang sedikit berbeda. Regenerasi. Lahir baru itu adalah adanya generasi yang baru. Regenerasi ya. Jadi apa itu lahir baru? Bukan dibaptis, tetapi regenerasi. Kalau sudah ditanya sama orang, apa itu lahir baru? Jawabannya apa saudara? Ya, ingat baik-baik. Jadi kalau guru sekolah minggu juga ngajar karena didiknya kasih tahu. Lahir baru itu bukan hanya baptisan air, tetapi regenerasi. Ya. Yang atas petugas lighting sound system boleh duduk di bawah sini supaya mendengarkan khotbah dengan lebih baik. Mari, sebab ini khotbah yang penting. Jadi saudara bisa lebih fokus. Itu ada di lighting ada 2, tidak perlu. Saya tidak perlu lighting kalau khotbah. Kalau ibu melahirkan anak, itu dia sebelumnya kan tidak kelihatan ya anaknya, cuma tahu saja zaman sekarang. Laki atau perempuan, 1 atau 2 atau 3 begitu ya. Kembar 1, kembar 1, kembar 2 atau kembar 3. Lalu dia keluar muncul. Nah, lahir baru secara air juga seperti itu. Karena kata baptisan air ini dari kata asli baptiso yang berarti to immerse dan to overwhelm, ditutupi seluruhnya dan masuk dalam air. Jadi kalau lahir anak, ya ini kan gambarnya anak lahir bayi, dia keluar. Orang yang lahir baru dari air, regenerasi dari air, dia keluar dari air. Itulah sebabnya gereja kita bukan menuruti doktrin, tapi sesuai firman Tuhan, dia keluar dari air. Ya sebelumnya kan dia mesti dimasukin dulu. Kalau tiba-tiba keluar dari air, itu ikan namanya yang sudah pancing. Nah, itulah sebabnya kita baptisan air dimasukkan, ditutupi seluruhnya dengan air, tidak dipercik. Itu mudah. Sekarang pengertian yang kedua, lahir dari roh. Lihat ini, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, lahir dari roh ini apa Pak? Lahir dari roh ini adalah suatu proses. Ini yang kita bahas sekarang. Kalau lahir dari air, cuma sekian detik saja selesai. Masuk, keluar. Tambah proses doanya, ya 1 menit lah paling lama.
Kalau orangnya saya merasa agak nakal, saya baptis masuk dalam air agak lama. 5 menit mungkin begitu. Ya. Kalau lahir dari roh, ini yang harus kita pelajari. Sebab ayatnya jelas mengatakan, kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak bisa melihat kerajaan surga. Saya mulai dengan sifat alami manusia lebih dahulu. Sifat nature manusia. Setiap bayi yang lahir itu membawa dosa. Meskipun dia lahir dari rahim seorang penditi. Pendeta itu bapaknya, ibunya itu penditi, ya. Dari seorang penditi sekalipun dia tetap membawa yang namanya dosa turunan. Karena tubuh ini belum ditebus seluruhnya. Kemarin saya mengajar di kelas SMS, ya, sampai kita mendapatkan jaminan sepenuhnya, seutuhnya. Jaminan apa? Jaminan penebusan. Apa yang belum ditebus? Tubuh. Makanya setiap orang itu lahir dengan membawa dosa turunan. Kemudian yang kedua, tanpa roh Allah, manusia itu hanya memikirkan hal-hal kedagingan saja. Karena nature-nya manusia lahir itu dengan daging. Kan begitu, kan tidak ada bayi yang lahir cuma tulang saja dan kulit, dagingnya tidak ada, tidak mungkin. Daging ini yang sering menyeret kita di dalam dosa. Yang paling gampang adalah soal makan, ya toh. Untuk memenuhi gizi daging ini kan perlu makan. Apakah makan itu dosa? Oh tidak. Tetapi kalau rakus, nah itu baru dosa. Kemudian apa? Untuk mempercantik. Apa yang dipercantik? Masa pikiran, perasaan, kehendak? Tubuh. Ada yang melakukan tato alis dan lain sebagainya. Jangan loh saudara tato alis ya. Selama saudara masih usia di bawah 55, 50 masih bagus. Tapi kalau sudah mulai 60 ke atas nanti turun alisnya. Kiri kanan ini bisa mencong saudara ya. Apalagi kalau kena stroke. Yang satu bisa lebih rendah dari yang lain. Apalagi kalau laki-laki jangan pakai ditato ya. Alisnya segala macam ditato enggak perlu. Kemudian apa? Untuk memperindah tubuh ini pakaian dan lain sebagainya. Itu yang menyeret orang ke dalam dosa. Kenapa saya katakan dalam dosa? Korupsi. Semoga tidak benar. Semoga tidak benar sebab kalau benar itu akan menjadi kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Yaitu Pertamax itu adalah Pertalite yang dioplos. Wah, itu kerugiannya bisa ratusan triliun ya. Oke, dan untuk hal-hal itu orang melakukan hal-hal yang jahat supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Untuk apa? Untuk memenuhi kehendak dagingnya. Ayam saja digelonggong. Coba lihat kiri kanan saudara, lihat saja. Kira-kira dia tipe orang yang digelonggong apa benda? Begitu saudara. Mari kita buka. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Cukup sampai di sana saja. Kenapa saya perlu kasih banyak ayat? Sebab ini pelajaran. Pelajaran itu harus ada dasarnya. Tidak bisa teori itu dilakukan tanpa ada dasarnya. Firman Tuhan dasarnya Alkitab. Maka kita baca ayat-ayat ya. Seorang yang dilahirkan dari daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sedangkan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut kenapa? Karena setiap orang yang lahir itu membawa dosa turunan. Jadi setiap bayi manusia yang lahir dia berakhir kepada binasa, kepada maut. Diperjelas di dalam Galatia. Saudara buka
Garis bawahi ayat-ayat itu yang penting bagi saudara. Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Cukup, ya. Siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Saya kembali, setiap orang yang lahir itu belum ada roh Allah di dalamnya. Tanpa roh Allah manusia memikirkan hal-hal kedagingan. Siapa itu? Orang-orang di luar sana. Syukur kepada Tuhan, saudara ini sudah memiliki roh Allah di dalam hidup saudara. Kalau yakin katakan amin. Jadi seyogianya saudara tidak lagi fokusnya itu hal-hal daging. Sehingga akhir saudara tidak binasa. Tetapi sebaliknya kerajaan Allah, ayat yang di depannya kita baca itu digenapkan. Ya, haleluya. Sekarang apa yang bukan kelahiran baru? Kita tidak bisa menjawab dengan gampang. Yang bukan kelahiran baru, yang bukan lahir dari air dan roh. Oh, tidak sesimpel itu. Ya. Kelahiran baru ini bukan, saya singkat KB ya, karena kalau saya tulis kepanjangan. Bukan perbaikan dari sifat yang lama, bukan. Tetapi pemberian sifat yang baru. Misalnya, saya punya sifat lama takut. Sesudah saya lahir baru, baik di dalam air maupun proses secara roh takut saya tidak ada menjadi berani. Itu bukan perbaikan, tidak. Makanya sering orang bilang, wetone wis koyok ngono, itu orang Jawa. Menyitir iso ra iso kudu iso. Nah ini kali ini benar sekarang saya. Iso ra iso kudu iso pokok iso. Ya. Wetone wis koyok ngono. Jadi istilahnya wetonnya, kalau orang Jawa lahir itu ada istilah weton. Jadi Pak Anton ini lahirnya pas weton nih. Sama orang tuanya dikasih nama Anton karena weton begitu. Siapa lagi orang Jawa? Agus ya. Agus ini wetonnya kalem karena dia lahir pada hari Selasa angin sepoi, itu wetonnya. Jadi dia kalem. Makanya supaya seimbang dikasih istri yang gini. Ya baca. Ingat gak itu saudara ya? Yang enggak ketahuan, enggak ingat, ingatannya lemah. Baca begitu. Siapa yang waktu tugas baca? Hah? Kasihan kamu diperbudak, baca gitu dia ya. Nah ini wetonnya Bu Hermin. Bu Hermin juga orang Jawa kan? Bu Hermin ini wetonnya pada saat duren jatuh, bedok begitu. Bapaknya, wah wetonnya keras orang hari ini. Ya, kasih nama begini. Bukan. Tetapi kelahiran baru itu pemberian sifat yang baru. Sifat yang lama ini hilang, Tuhan kasih kita sifat yang baru. Melalui apa? Melalui roh Allah, naikin sedikit. Melalui roh Allah. Ingat ya, bukan perbaikan, tidak. Tetapi pemberian sifat yang baru. Kalau perbaikan, dia bisa rusak lagi. Contoh, jalan. Jalan diperbaiki, nanti bolong lagi. Baju yang robek, dijahit, lubang lagi. Kalau diberi sifat yang baru, makanya di Alkitab dituliskan jangan menambal kirbat yang lama dengan sesuatu yang baru. Nanti jebol, lebih baik dibuang, diganti. Ya, puji nama Tuhan.
Yohanes 1 ayat 13 mengatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya ulangi. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari ayat ini ada 3 hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, bukan dari darah dan daging. Lihat ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Artinya kelahiran baru ini tidak bisa diwariskan. Saya punya anak Andrew, saya tidak bisa mewariskan, saya merasa saya ini benar-benar sudah lahir baru. Secara air dan secara R besar, roh. Lalu saya wariskan kepada anak saya. Tidak bisa. Jadi keselamatan itu tidak bisa diwariskan. Kalau saya sudah lahir dari air dan roh, kan saya berhak masuk kerajaan Allah. Lalu saya wariskan kepada anak saya. Dan saya yakin anak saya ini juga akan masuk kerajaan Allah. Oh tidak demikian. Karena kelahiran baru tidak diwariskan, masuk kerajaan surga itu juga tidak diwariskan. Sebab masuk kerajaan surga ini bukan rombongan saudara. Tetapi sendiri-sendiri. Makanya saudara mesti berjuang sendiri-sendiri. Karena itu anak-anak saudara dari sejak kecil, dorong mereka supaya mereka tidak ketinggalan, bahkan melebihi dari saudara. Haleluya. Dorong mereka, rajin gereja, pelayanan. Kalau saudara sendiri malas, bagaimana bisa dorong anak saudara? Nanti dia jawab, bapak ibu sendiri malas, lah kacau lah gitu. Kemudian, bukan oleh kemauan daging atau jasmani. Ya, ayat itu mengatakan tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Maaf, orang kalau mau ada janin di dalam rahimnya, itu kan mesti harus ada usaha. Masa diam-diam lalu bilang hamil ya, terus hamil. Ya enggak bisa, harus ada usaha antara laki dan perempuan. Sama juga, kelahiran baru tidak dapat dicapai dengan usaha sendiri. Saudara mau usaha seperti apa? Enggak bisa, karena itu berurusan dengan roh Allah. Dari ayat itu lagi, bukan oleh kehendak seorang laki-laki, ya, tidak dapat terjadi oleh pengaruh seseorang. Ini dia. Bukan dari darah atau daging, tidak bisa diwariskan. Bukan secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, ya, melainkan dari Allah. Jadi ada 3. Yang bukan kelahiran baru ini bukan dari darah dan daging, bukan oleh kemauan daging atau jasmani, dan bukan oleh kehendak seorang laki-laki. Tidak dapat terjadi oleh pengaruh seseorang. Dalam satu keluarga, orang tua itu hanya bisa menasihati, mengarahkan. Tetapi enggak bisa karena pengaruh ayahnya ini, saya ambil contoh saya seorang hamba Tuhan, pengaruh saya sebagai seorang hamba Tuhan mempengaruhi anak saya sehingga dia juga mengalami kelahiran baru, tidak bisa. Itu harus dialami sendiri oleh anak saya. Saya hanya mengarahkan saja. Mengarahkan itu seperti apa? Ya dari kecil seperti tadi saya katakan, bawa ke gereja. Dididik secara benar. Tetapi pengaruh saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa membuat anak saya ini secara otomatis, oh dia pasti sudah lahir baru. Tidak bisa. Ya. Bukan karena pengaruh seseorang. Sekali lagi saya tekankan, karena itu penting bagi saudara-saudara yang anaknya masih kecil-kecil.
yang belum masuk kelas SMS, itu didorong datang ke gereja. Lalu yang sudah lulus SMS, jangan kira dia sudah pasti selamat. Kalau dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab, tidak menggunakan bahasa roh yang dia dapatkan, percuma semuanya. Jadi tugas orang tua itu berkesinambungan. Tidak berarti kalau sudah selesai SMS, sudah tidak lagi ngantar sekolah minggu, bebas merdeka. Tidak begitu, Indonesia memang sudah merdeka. Tapi selama saudara masih jadi orang tua dan anak itu masih dalam pengawasan saudara, saudara wajib, saya katakan wajib memonitor keadaan mereka. Jangan masalah-masalah sekolah dan lain sebagainya, itu menjauhkan mereka dari Tuhan. Karena sekali jauh dari Tuhan, iblis itu sekali ada gap antara manusia dengan Allah, iblis itu akan membuka gap itu. Yang tadinya kecil, dia buka kecil, jadi besar gapnya. Sekarang kita mempelajari, apa sih itu kelahiran baru? Ya, nah ini masuk bagian yang kita periksa lebih dalam lagi. Yang pertama, mari kita baca bersama. Kelahiran baru adalah kelahiran yang kedua. 2, 3. Ya, makanya tadi Nikodemus tidak ada taparinya. Bingung dia. Nikodemus ini orang yang pintar, anggota majelis Sanhedrin. Loh, gimana aku yang wis tua, yang sudah tua ini masuk lagi dalam rahim ibu. Aku kan lebih besar dari ibu saya sekarang, tidak bisa, tidak mungkin toh. Ya, tetapi saya tulis di situ, kelahiran yang kedua ini nanti kita cari tahu ya, itu hanya dapat terjadi pada orang yang sudah lahir secara fisik. Jadi gini, kalau masih dalam janin, meskipun ibunya sudah lahir baru, janinnya ini belum lahir baru. Karena dia belum lahir secara fisik. 1 Korintus 15:46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Iya. Yang pertama datang dalam diri saudara bukan yang rohani, tetapi yang alami. Apa alami? Jasmani. Kalau orang mau mengalami kelahiran baru, yang pertama dia harus sudah lahir dulu secara fisik. Ini gampang dimengerti. Penjelasannya, ibu hamil, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah luar biasa pelayanan, sudah lahir baru. Bukan berarti anak dalam kandungannya ini sudah mengalami kelahiran baru. Oh, tidak bisa. Ini harus keluar dulu. Yang kedua, ini adalah suatu proses. Kelahiran baru ini adalah suatu proses. Proses yang pertama adalah iman kepada Kristus. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca firman kan tidak meningkatkan iman, Pak. Makanya kalau baca Alkitab ngomong, bicara. Jadi telingamu denger. Ya, bukan baca dalam hati. Tuhan memberikan saudara talenta iman yang pertama. Karena saudara percaya kepada firman Tuhan yang saudara dengar atau saudara baca, makanya saudara duduk di sini, tidak duduk di depan sana. Itu penting. Karena ini saya tulis proses. Proses ini tidak pernah berhenti saudara, sampai saudara meninggal atau diangkat. Waktu rapture, kalau kena angkat, naik ketinggalan ya enggak tahu. Artinya sampai tua pun seseorang itu perlu membaca Alkitab. Sekarang teknologi sudah bagus.
orang-orang yang matanya sudah minus 10 misalnya, dan tidak punya uang untuk dilasik supaya menjadi normal, teknologi sudah maju, tinggal dengar Alkitab yang suara itu loh, ya kan? Alkitab suara, nanti dia bisa ngomong. Bosan saya Pak, Alkitab saya yang bacakan suaranya laki, soalnya saya maunya perempuan. Ya saudara panggil aja siapa, nanti suruh dia ngomong Alkitabnya yang perempuan terus ngomong, lah repot jadinya. Sudah terima saja, atau saudara bikin program yang baru ya. Atau yang perempuan bilang, bosan saya Pak suaranya perempuan, saya maunya yang laki. Ya panggil saja, siapa suaranya yang laki yang mantap di tempat ini, Andri David kayak suruh baca. Asal ongkosnya cocok kan mau ya toh. Demi sepatu baru kan begitu. Ya ada. Kalau yang buta huruf tidak ada alasan lagi. Karena ada Alkitab itu yang audible. Ya, dulu zaman saya tidak ada, sekarang ada. Tapi kalau saudara bisa baca, jangan saudara pakai Alkitab audible. Itu akan membuat saudara auto bobo, tidur, dengar Alkitab baca. Apalagi ini memperanakan ini memperanakan ini itu kayak ada belayan di telinga saudara, ini memperanakan. Belum sampai 10 keturunan saudara sudah melayang ke alam yang lain. Baca, ya, haleluya. Proses, kalau proses itu enggak berhenti, terus aja. Proses pembuatan mobil tidak berhenti loh saudara. Buktinya dulu belum ada mobil listrik, baru ada sepeda motor listrik. Kapan saya tahu ada sepeda motor listrik? Tahun berapa tuh Rika waktu kamu di Sencen? 10 tahun lebih ya? 15? Hah? 12? Ya, sekali lagi saya ulangi. 12 tahun lalu waktu saya kunjungi Pak Hendra dan Bu Rika di Sencen, luar biasa loh. Saya itu sebagai hamba Tuhan saudara ya, besuk sampai ke Sencen loh saudara. Apalagi sesetan saya datangi, Sencen itu sesetan keluar sedikit, nah itu Sencen itu. Kalau Sencen belok kiri Batan Kendal itu temannya Pak Putra. Ini Sencen terus, sesetan terus saja. Lah nabrak Pak, ya itu dah Sencennya. Saya besuk ke sana. Lah saya digonceng sama Pak Hendra, motor listrik. Itu sudah ada di China 12 tahun lalu. Jadi saya disalip, motor itu kaget-kaget saudara ya. Karena tidak ada suaranya, lewat gitu ya. Dan saya bilang sama Pak Hendra, cepat sedikit supaya saya tidak kaget-kaget. Gitu. Karena disalipi terus ya. Setelah lewat sekian tahun, akhirnya Pak Hendra yang punya motor listrik, dia ganti sekarang mobilnya mobil listrik. Nah kita tunggu plus-plusnya itu. Ya, mungkin sudah plus-plus di kerselnya, haleluya. Sekarang mobil itu berproses terus. Motor juga berproses. Dulu motor itu roda 2. Nanti motornya itu rodanya 10 saudara. Pokoknya ada prosesnya. Handphone berproses, semuanya berproses. Tubuh saudara saja berproses. Kalau saudara lihat foto saudara 5 tahun dan sekarang outsubillah. Yang perempuan ini tidak berani ketawa padahal dia, oh Tuhan itu aku. Ya ibu-ibu, ya apalagi lihat waktu foto pernikahan. Apakah benar itu aku? Saya seringkali kalau besok ke rumahnya orang, saya melihat foto pernikahannya. Itu benar ya kamu? Iya, wajahnya sih wajah kamu. Ya, wajahnya wajah kamu, tapi badannya bukan badan kamu. Jangan-jangan ambil badannya orang lain. Cocok ke kanan saudara secara mesra. Itu aku tahu orangnya. Proses berikutnya, kalau sudah percaya, lalu dibaptis. Itulah kenapa pelajaran saya murid sejati itu enggak lama setelah 4 pelajaran langsung baptisan air. Karena dianggap orang itu sudah beriman, sudah percaya. Nah, saya tuliskan di sini mulai. Saya tidak nulis dibaptis
dan meninggalkan dosa. Itu terlalu tinggi di awan-awan. Mulai ini juga mulai proses. Ya. Yang tadinya tidak biasa baca Alkitab, hanya baca sekian ayat, sudah jenuh karena tidak mengerti, sekarang mulai membiasakan. Kisah Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Ya. Ayo dibaptis, tinggalkan dosamu. Baru bisa menerima karunia Roh Kudus. Dipertegas lagi, buka Alkitab saudara. Roma 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Kapan saudara itu disalib? Itu ayatnya coba baca. Manusia lama saudara disalibkan. Kapan saudara disalib? Waktu saudara masuk dalam air dan keluar dibaptis, itulah saudara disalib. Kalau disalib, kita contoh dari pemimpin kita Yesus, tidak diikat, dipaku. Dipaku itu ceket, lengket. Jadi manusia lama kita ini lengket. Lengket di mana? Misalnya, lengket di sini. Manusia lama ya. Kita menjadi manusia baru. Yang lengket ini jangan ikut saudara. Halo? Bapak Ibu, saudara-saudari? Halo? Jangan ikut. Dia kepingin ikut, tapi dia sudah disalib, dipaku. Karena sekali lagi, Yesus bukan diikat. Kalau diikat, orang bisa lepas. Dipaku, lengket. Jadi manusia lama saudara jangan ikuti saudara. Sifat-sifat lama. Kalau sekarang saudara sudah dengar firman, sudah dibaptis, saudara masih punya sifat yang jelek. Saudara belum lahir baru secara roh. Gampang toh? Dibaptis secara air, yes sudah. Tapi secara roh, belum. Artinya bisa nggak masuk kerajaan Allah? Tidak bisa. Jangan suka dengar khotbah. Kita sekali selamat tetap selamat, pasti masuk kerajaan surga dan sebagainya. Itu omongan yang membombong-bombong, yang menjerumuskan yang mendengar. Sehingga yang mendengar tidak berjuang. Kapan hari saya khotbah, kalau kamu bersungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara akan dapat upah. Kata bersungguh-sungguh itu jangan dibuang begitu saja. Oh kita pasti akan dapat upah, upahnya hidup yang kekal. Loh sungguh-sungguhnya enggak kok. Ini gambar yang pertama. Manusia lama itu gelap semuanya. Rohnya, jiwanya, dan tubuhnya gelap. Peteng. Oke. Berikutnya. Mengalami perubahan roh. Roh dulu yang dirubah. Bukan tubuhnya, rohnya. Katakan bersama dengan saya. Roh saya harus dirubah dulu, 2, 3. Orang kalau pelit, itu bukan tangannya yang pelit, rohnya yang pelit. Kalau rohnya sudah dirubah, tangan ini tinggal ngikuti saja instruksi roh.
perubahan roh ini, nah, baca dulu Roma 6, buka Alkitab saudara, ini penting, 4-6. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Cukup, tunggu dulu. Saudara sudah dikuburkan. Kapan dikuburnya? Oleh baptisan. Kapan itu? Peristiwanya waktu apa itu saudara dikubur? Ya, saya jelasin. Tadi baptisan ya, tentu itu konotasinya baptisan air. Baptisan air yang benar sesuai firman Tuhan, itu orangnya masih di atas. Masih bisa nafas dengan enak. Lalu dikuburkan dalam bukan baptisan tanah, tapi air. Masukkan dalam air. Mati. Ya memang mati. Kenapa? Karena kita bukan ikan. Kalau kita masuk dalam air, ada yang tahan 1 menit, tapi tidak ada orang yang tahan lebih dari 10 menit. Lewat 10 menit di dalam air, keluar dia dibawa ke mumbul, langsung jos ke mumbul. Setuju saudara? Jadi masuk ini mencerminkan mati. Sekali lagi kalau dipercik, cuma dipercik, itu bukan mati. Orang yang disemprot, dipercik air itu, tidak mungkin dia akan mati. Tapi kalau sudah dimasukkan air, itu istilah Jawanya iso, ora iso, kudu iso, kelelep. Catat tuh saudara, keluar di kuis. Kelelep. Kalau bahasa Balinya itu apa? Tidak mau tanya sama Fosa aku ya ke Korea. Ya terusin ayat yang kelima. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Amin. Kristus mati, kita yakini dia bangkit. Setiap orang yang dibaptis, itu dikatakan mati. Apanya? Tubuh dosanya. Dia ikut Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Jadi itu sudah memakai manusia baru. Kalau tubuhnya bangkit, tidak mungkin tubuhnya bangkit, rohnya tidak bangkit. Kalau tubuhnya bangkit, rohnya tidak bangkit, itu namanya zombie. Ya, sudah pernah lihat zombie? Jerry pernah lihat zombie? Wih, pernah lihat dia. Di mana? Di Sumba, aduh edan. Saya enggak mau ke Sumba, takut saya. Lihat banyak zombie nanti di sana. Iya. Zombie itu manusia tanpa roh. Ditusuk, mati, bangkit lagi. Roh enggak ada. Ya. Kalau saudara melihat saya dengan mata yang tajam, itu zombie. Karena saudara lagi ngelamun, lagi ngantuk. Apalagi melihat saya dengan wajah mata yang mata Garfield turun. Wah itu bahaya saudara ya. Tidak lama lagi nutup dia. Lihat kiri kanan saudara. Apakah matanya masih ada? Roh yang mati ini akan dibangkitkan. Coba, bukan kelahiran roh, tetapi dibangkitkan. Efesus 2 ayat 1, 4 dan 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati
oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Amin. Kamu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Syukur kepada Allah, kamu sudah dibangkitkan. Loh Pak, saya kan kapan matinya? Orang saya masih hidup. Rohnya kita mati. Tapi kita sudah dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Waktu saudara percaya kepada Tuhan dan dibaptiskan secara air. Keluar dari air. Kristus bangkit, kita juga mengalami kebangkitan. Apanya yang bangkit? Ya, rohnya. Jadi saya tuliskan bukan kelahiran roh, tetapi kebangkitan roh. Bukan kelahiran, tapi dibangkitkan. Rohnya yang lama sudah ada, tapi mati. Nah ini dibangkitkan. Bukan rohnya yang berubah. Kalau roh berubah, nah bahaya. Nanti bisa jadi roh tuyul tuh, roh apalah repot. Proses itu dimulai dari roh. Rohnya sudah ada warnanya. Tolong saudara pegang, kalau sesama jenis kelaminnya, pegang dadinya. Beritahu, kamu sudah punya roh yang baru. Ya. Kalau lain jenis jangan, kesempatan yang tidak baik gitu. Lalu mengalami perubahan hati. Kalau menerima Kristus dalam hati saudara, tercipta hati yang baru. Kapan menerima Kristus? Pada hari ini saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan saya. Itu pengakuan yang saya selalu ajarkan di kelas SMS yang pertama. Begitu kita ngomong mengaku, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan. Masih ada pengakuan dari mulut. Ya, menerima Kristus itu pengakuan dari mulut. Lalu mulai tercipta hati yang baru. Apakah itu langsung? Oh tidak. Kan ingat omongan saya di depan. Kelahiran baru itu adalah sebuah apa saudara? Proses. Yeskiel 36:26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Perubahan hati yang pertama, itu hati yang keras. Dibuang sama Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan dua hal dasar supaya kita belajar. Lemah lembut dan rendah hati. Kalau orang hatinya keras, oh enggak bisa lemah lembut. Namanya aja lemah lembut kan opposite-nya, lawannya adalah hati yang keras. Jadi kalau saudara di tempat ini masih punya hati yang keras. Hati itu pikiran, perasaan, kehendak. Bengkung, dikasih tahu enggak mau, itu hati yang keras. Bukan hati yang keras nih, hati saudara ini jadi batu. Oh tidak. Hati yang keras sekali lagi, pikiran, perasaan, kehendak itu muaranya dari hati saudara semuanya. Bengkung, susah dikasih tahu, artinya, sudah bisa jawab kan? Tuhan kan memberikan hati yang baru, hati yang keras kubuang. Berarti saudara masih senang sama hati yang lama. Manusia lama saudara sudah dipaku. Manusia baru. Saya tadi ngomong jangan ikut, ini masih ikut. Apa yang masih ikut? Hati yang keras itu loh. Yang membatu. Makanya jadi orang tuh harus punya hati yang lemah lembut dan rendah hati. Amin. Amin. Karena masih banyak orang yang hatinya keras. Apa sih keras? Susah dikasih tahu. Bahasa teologinya itu bengkung. Bahasa modernnya bengkoang. Firman Tuhan itu bisa merubah
cara pandang kita. Merubah motivasi, merubah pikiran, keinginan, perasaan kita. Karena itu kalau saudara banyak baca, dengar firman Tuhan, paradigma saudara, motivasi saudara ikut Tuhan berubah. Pikiran saudara yang tadinya tidak baik, pesimis, berubah. Kalau saudara masih jadi orang yang suka nangis, dikit-dikit lemah imannya, dikit-dikit, itu belum berubah. Apalagi keinginannya masih keinginan yang duniawi, wah repot. Jiwanya sekarang sudah ada warnanya, bukan hanya rohnya, tapi jiwanya, karena mengalami perubahan hati. Hati itu bicara soal jiwa, ya tenang pikirannya, tidak bawanya emosi tok. Tolong lihat kiri kanan saudara, wajahnya itu wajah yang tenang, wajah emosi, atau wajah ngantuk. Mana yang lebih tepat saudara? Aku orang ngerti khotbah Pak John ini. Ya dengarkan YouTube-nya supaya lebih mengerti. Kalau saudara tidak mau belajar, saudara akan dibinasakan. Kok ada Pak ayatnya? Ada, Hosea. Umatku dibinasakan karena lack of knowledge, kurang pengetahuan tentang firman Tuhan. Kemudian terakhir mengalami perubahan tuan. Siapa yang bisa baca tulisan ini ayo? Kok Yesus? Yahweh. Tapi tidak bisa dibaca karena itu huruf mati semua. Ya. Sekarang kita kan sudah mengalami perubahan pola pikir. Kapan itu? Ini toh. Merubah, ini dia. Kita sudah mengalami perubahan pola pikir, paradigma. Karena apa? Karena mau dituntun oleh firman Tuhan. Mana itu? Ini toh. Satu kesatuan kan? Firman Tuhan merubah. Firman Tuhan itu bisa merubah hanya kalau kitanya mau. Saya ulangi. Firman Tuhan itu tidak bisa maksa. Tidak bisa. Jangan mencuri. Tidak bisa maksa. Dia cuma merubah pikiran kita. Jangan mencuri loh ya. Selebihnya itu keinginan kita. Makanya saya tuliskan. Kalau mau dituntun, ini kata kuncinya. Mau dituntun oleh firman Tuhan. Kita akan berpindah dari cengkeraman iblis. Tolong dibacakan ayat terakhir. Roma 6, 16, 18. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Supaya saya lebih ngerti. Paul menuliskan ini, Paul ini orang yang jenius ya. Karena pada saat itu ada masa perbudakan. Ya toh. Jadi kalau misalnya saya punya tuan namanya Julius, saya akan ikut sampai sama dia meskipun dibawa kepada kematian. Lihat ayatnya lagi. 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Nah, orang itu harus, bukan kita ya, orang itu harus taat. Sekali lagi, kenapa Paul menulis itu? Ini saudara mesti tahu sejarahnya. Karena saat itu perbudakan itu gampang dia terangkan. Kalau dibaca, ini kan suratan ditulis dulu. Orang-orang yang membaca itu gampang mencerna. Saya punya tuan namanya Julius, dibawa kepada kematian, ikut saya. Karena apa? Saya ini budaknya Julius. Saudara dulu budaknya iblis. Kenapa? Awal khotbah saya sudah ngomong dulu. Setiap manusia yang lahir membawa dosa turunan yang membawa kepada maut. Itu kuncinya di depan itu. Jangan dilepas khotbahnya ini. Kita ini dulu budaknya iblis, dicengkram oleh iblis. Kalau saudara mengikuti pimpinan firman Tuhan, sekali lagi saya ulangi, kemauan saudara. Firman Tuhan tidak bisa maksa. Kalau saudara mau dituntun, nanti Allah akan take over saudara. Dan kalau Allah yang men-take over saudara, kalau saudara itu ada di bawah kuasa Allah, tidak ada yang bisa mengganggu. Kalau yakin katakan amin. Ayub diganggu karena Allah mengizinkan. Tapi jangan ambil nyawanya. Itu dealnya. Kalau tidak, iblis kan ngomong, iya dia begitu karena kan tanganmu melindungi dia. Saudara ada sampai saat ini karena tangan Tuhan melindungi saudara. Amin. Nah, kalau saudara mau ikut firman Tuhan, baca, dengar, diikuti, dituntun. Iblis tidak berkuasa atas saudara. Haleluya. Iblis tidak berkuasa atas saudara. Haleluya. Saudara lewat iblis takut. Tidak saudara lewat iblisnya ngomong koncoku. Iso ora iso pokoknya kudu iso. Sekali lagi. Saudara lewat iblis, bulu kuduknya iblis berdiri. Jangan saudara lewat iblisnya bilang koncoku iki, temanku. Kacau saudara. Punyailah warna di dalam roh, jiwa dan tubuh saudara. Kalau pelangi itu kan bagus, 7 warna. Kalau hidup saudara ini ada warna indah di hadapan Tuhan, pasti saudara diangkat untuk menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Haleluya. Iya. Khotbah apa Pak Jo? Dengarkan YouTube-nya besok. Ya. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau Tuhan untuk selalu dibentuk, diubahkan selalu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, waktu selalu berjalan. Tuhan, kami tidak mau tertinggal ya Bapa. Tuhan, ubahkan hati kami ya Bapa, biar pikiran, perasaan, kehendak kami itu seturut dan selaras dengan kehendak dan tujuan-Mu ya Bapa. Agar kami tidak menyia-nyiakan waktu kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kerinduan kami adalah berada bersama-sama dengan Engkau pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Bapakku. Berkati ya Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, Tuhan memberkati keluarganya, memberikan kesehatan yang luar biasa. Mukjizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang tiba saatnya kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan diri kami ya Bapa untuk menerima yang terbaik dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih, silakan duduk. Siapkan hati saudara. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu Tuhan. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Angkat suara saudara, haleluya. Betapa ajaib memandang keindahan-Mu Yesus. Yang sudah berdiri,
Yesus sahabatku. Kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Ku memandang wajah-Mu, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun. Lebih keras lagi saudara. Tak sekalipun. Dengan iman, tak sekalipun. Sekali lagi. Haleluya. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oriketele-belele ala-wala-wala-wala. Ya rata-lama-lama siketele-belele ala-wala-wala. Rata-lama-lama. Terima kasih Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Semuanya di atas kepala. Itu adalah tubuh Kristus yang di tangan saudara. Ingatlah akan kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan angkat cawan berisi anggur. Saudara yang membutuhkan pertolongan, kesembuhan, kelepasan dari masalahmu. Tidak ada yang menandingi darah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan, ditolong. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat kedua tanganmu. Mari semua mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk pengorbanannya, untuk kasihnya. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mendengar rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak menghendaki seorang pun kami binasa Tuhan. Tetapi supaya kami bertobat dan berbalik menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Hamba-Mu telah menguraikan firman Tuhan dengan begitu baik Tuhan. Biarlah setiap hati yang terbuka dapat meresponinya Tuhan. Dan bagi setiap kami yang mau meresponinya Tuhan, kami percaya Engkau akan menolong kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami menginginkan kelahiran baru Tuhan. Tetapi dalam proses kami membutuhkan Engkau Tuhan, memberi kekuatan bagi kami. Karena bukan karena usaha pekerjaan kami Tuhan, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan memperlengkapi kami dalam menuju kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan tinggalkan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menguraikannya Tuhan. Engkau berkati dia Tuhan. Engkau perlengkapi lagi Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi berkat di mana-mana Tuhan. Dimanapun dia berada, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah. Karena kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa, memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi firman Tuhan. Percayalah janji-janji Tuhan yang luar biasa, itu akan direalisasikan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk program SMS yang sudah berjalan. Setiap peserta diberikan ketekunan untuk belajar firman Tuhan, sehingga mereka lulus dan menjadi murid Tuhan yang sejati. Dan bagi kami yang sudah menyelesaikan program itu, kami tidak mau ditinggal disalib, karena saat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa,